Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong sebelum kita mulai pembelajaran, ketuanya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Oke. Tetap semangat. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari, mau memperkenalkan ya di usia SD itu ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang coding ya di lab komputer, tapi untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang AI. Ada yang sudah tahu tentang AI? Ada yang sudah tahu? Belum? AI ya. Itu singkatan dari Artificial Intelligence, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan. Di zaman yang sangat canggih dan modern ini, AI itu sangat berperan ya. AI kecerdasan buatan. Pernah lihat AI, tulisan AI di mana? Di HP. Ada namanya Meta AI di aplikasi WhatsApp ya. Ya itu salah satunya, tapi masih ada banyak lagi yang berkaitan dengan AI, yang mana itu teknologi yang luar biasa kalau bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, kenapa kalian harus mempelajarinya ya? Tuh bisa disimak ya. Nanti kalian bisa menjelaskan sendiri apa itu AI dengan bahasamu sendiri ya. Yang kedua bisa ya menerapkan ya, atau mengidentifikasi contoh AI di sekitar kita itu apa aja ya. Yang ketiga ya, ini kalian bisa menunjukkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, tanggung jawab dalam diskusi kelompok. Nanti silahkan ketika diskusi silahkan semuanya ikut berperan ya. Mendesain ide sederhana tentang menggunakan AI untuk membantu kehidupan manusia. Nanti AI itu juga sangat bermanfaat jika dimaksimalkan dengan baik ya, tapi bukan untuk kejahatan. Nah, ini kenapa kita perlu mempelajari AI ya? Ya, karena kita zamannya sekarang udah canggih ya. HP sekarang sudah banyak di mana-mana, alat elektronik setiap rumah pasti ada ya. Ada yang punya kipas angin? Ada yang punya televisi? Ada yang punya kulkas? Ada yang punya dispenser? Ada yang punya magicom? Ya. Yang punya kalian atau orang tua? Orang tua ya. Nanti kalian pasti suatu saat akan ya membelinya sendiri. Yang kedua adalah membantu kita dalam belajar lebih mudah sesuai gaya belajar ya. AI nanti juga kalau kalian paham nanti bisa membantu kalian dalam belajar lebih mudah.
Yang terakhir adalah membantu memecahkan masalah secara efisien. Silakan simak video berikut. Ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film Hollywood? AI jahat atau video AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena semua menggunakan AI, ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Bookcase pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa konten atau konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok kita. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan kalian channels, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan tidak ada yang dibutuhkan. Pada Google Maps, AI dipakai dengan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, learning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi penjualan belajar. Learning adalah teknik mengungkap masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin dan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengambil bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan software AI.
Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasa lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar cita, jadi ilmu, dan cita. Kalian sudah ada sedikit gambaran. Ada ya? Pasti ada ya? AI. Apa tadi AI? AI tadi apa? Apa? Apa ya Mbak Era? Apa? AI itu apa? Apa? Mas Baim, AI adalah mesin ya. Itu pasti mesin AI itu ya. Mesin kecerdasan yang setiap hari itu mengalahkan kalian dalam hal belajar. Kalian belajar berapa menit? Ya, apakah ada 60 menit? Ada kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah ya, kalau sempat, kalau ingat ya belajar 5 menit. Tapi kalau enggak sempat, malas ya enggak belajar. Ya Mas ya, Mas Rafka ya. Ya, uangnya banyak, songgo uang. Nah itu ya. AI itu adalah sebuah mesin kecerdasan yang setiap hari itu belajar memasukkan banyak data. Apapun yang kalian lakukan di HP, ada yang sudah punya HP? Ada? Ada. Yang sudah punya HP ya. Apa yang kalian ketikkan di Google, yang kalian cari di Google, yang kalian cari di media sosial, itu semuanya terekam ya. Direkam. Datanya nanti disimpan, digunakan untuk menambah wawasan AI. Ya. Tadi banyak sekali manfaatnya. Apa tadi manfaatnya? Untuk apa? Mempermudah belajar. Ya. Oke, bisa. AI itu untuk mempermudah kalian belajar kalau pas malas. Ya. Di bidang kesehatan. Untuk
Ya. Apa? Kalau di bidang kesehatan untuk mencari problem yang belum diketahui. Terus di bidang keamanan tadi ada apa tadi? Kalau keamanan dipakai untuk tadi loh, keamanan kalau dipasang di atas itu apa? CCTV mendeteksi apakah itu orang yang mencurigakan atau tidak, bisa mengenali. Tapi ada juga dampak buruk. Yang pertama pasti membuat malas ya. Kalau kalian sudah kenal AI, nanti kalian akan malas. Yang kedua, bisa untuk tindakan kriminal. Selanjutnya, Pak Doni mau kasih contoh penerapan AI. Misalkan di HP itu ada apa tadi di HP tadi? Sidik jari, selain sidik jari, ya, pengenalan wajah. Pak Doni mau kasih coba ya, AI itu bekerjanya seperti apa ya? Nah, ini ada robot AI. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI, kecerdasan buatan, untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Oke, klik. Ini AI. Yang ini akan kamu bantu untuk apa itu, Mbak Sukma? Nah, ini akan kamu bantu untuk mengidentifikasi apakah itu nanti sampah atau ikan. Ya, ini AI. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi dapat memproses gambar dan mengidentifikasi kayak tadi face unlock. Untuk program AI gunakan tombol ya. Oke, ini gambar apa? Ikan tidak? Tidak, klik tidak. Ini? Tidak. Ini? Tidak. Ini? Tidak. Ikan. 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun. Nah, setiap tahun itu plastik di laut itu ada sekitar 17 miliar ton. Teruskan. Ikan? Nah, ini tidak. Ini ikan? Tidak. 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 Ikan? 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 Aduh. 80% dari polusi laut berasal dari sisa sampah di daratan, diperkirakan menimbulkan biaya. Jangan buang sampah sembarangan itu. Tidak. Tidak. Kan? Tidak. Ikan? Ikan? Tidak. Ikan? Ikan? Tidak. Ikan? Tidak. Ikan? Tidak. Ikan? Nah, semakin banyak data yang ditampung oleh robot, nah, nanti akan semakin cerdas lah. Kita coba cek. Selanjutnya, ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. AI akan mengenali serangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan Anda. Jalankan. Nah, bukan. Ikan. Nah, ini AI itu seperti itu. Ketika kalian memberi data, ya, ada yang salah ya. Tadi belum, ya ini belum terdeteksi, ya. Masih ada beberapa yang salah karena tadi di awal belum ada benda tersebut. Makanya
ketika ada yang salah, nah berarti datanya itu ya belajarnya dari AI itu belum sempurna. Makanya setiap hari itu AI 24 jam itu belajar. Ya. Ketika yang ini masih salah tadi belum ada. Ini itu adalah gambaran dari AI. AI nanti ya pasti ada kalanya masih ada yang salah karena datanya belum punya. Ya, tapi kalau sudah punya datanya nanti akan istilahnya apa ya? Lebih cerdas dari sebelumnya. Makanya setiap hari AI itu pasti tambah cerdas. Sekarang tebak gambar. Fokus, tidak boleh tidak fokus, dilarang berkedip. Perhatikan gambar. Gambar apa? Penguin. Ada yang berbeda? Jawabannya adalah panda ya. Anda lanjut. Yang kedua, gambar apa? Sapi, singa, gajah, sapi, bebek ya. Itu adalah gambar bebek. Yang terakhir apa ini? Lama. Apa ini? Fokus. Perhatikan berikut. Tarik kesimpulan. Terima kasih. Lah AI itu bisa itu mengedit wajah kalian ya. Yang awalnya penguin jadi apa tadi? Panda. Yang awalnya gajah menjadi bebek. Itu kecerdasan ya. Bisa merubah wajah. Selanjutnya di sini ada beberapa tugas yang harus dilakukan secara kelompok. Nama kelompoknya adalah kelompok kalian masing-masing. Ya, kalian tadi udah mempelajari AI, ya. Contohnya, manfaatnya, kekurangannya. Ya, silakan nanti kalian ya dari hasil pengamatan yang kalian lihat dari pertama tadi silakan kerjakan sesuai pertanyaan. Nanti untuk yang ini yang lembar kedua silakan kalian membuat ide AI apa ya yang bisa kita buat tapi yang bermanfaat, jangan AI yang menyusahkan orang lain. Nanti kalian buat gambaran ya di dalam kotak ini yang tersedia. Sedangkan jika ingin berbicara oleh presiden atau Nama kelompok Aira Azizah Najwa Gia Della Vita, kelas 6C, tanggal 24 Oktober 2025. Tuliskan 3 contoh AI yang kamu ketahui di sekitar kehidupan sehari-hari. AI kesehatan, B. AI pendidikan, C. AI keamanan. 2. Menurutmu apa perbedaan antara manusia dan mesin dalam berpikir? Kalau manusia berpikir masih mencari data, sedangkan mesin terkadang datanya tidak akurat.
B. Analisis. 1. Tuliskan 2 manfaat dan 2 risiko penggunaan AI. Manfaatnya: 1. Memudahkan kita dalam belajar. 2. Mengedit hasil karya. Risikonya adalah: 1. Membuat kita menjadi malas dan data pribadi dapat disimpan AI. 2. Bagaimana cara manusia menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab, menggunakan sesuai kebutuhan. C. Proyek mini kerja kelompok. Rancanglah ide sederhana penerapan AI yang bermanfaat bagi manusia. Tuliskan dan gambar idemu di bawah ini. Nama proyek: robot AI. Deskripsi singkat: robot pembantu belajar. Fungsi atau manfaatnya adalah dapat membantu belajar di rumah dan memberitahu tentang alam. Boleh tunjukkan gambarnya, teman-teman. Nah, tadi membuat apa? Perhatikan, teman kalian membuat robot membantu belajar. Robotnya ngapain, Mbak? Menampilkan video pembelajaran. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak? Yakin? Gimana tadi pendapatnya tentang robot yang dibuat? Bermanfaat? Bagus. Ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk teman kalian. Nama kelompok ada Maida, Rahma, Dila, Sukma, Via, Dania. Kelas 6C tanggal 24 bulan Oktober 2025. Tema pengenalan kecerdasan artifisial. 1. Tuliskan 3 contoh AI yang kamu ketahui di sekitar kehidupan sehari-hari. Pertama ada GTI. Kedua ada ChatGPT dan ketiga Gemini. Manusia jika ingin berpikir membutuhkan waktu yang lama, sedangkan mesin AI berpikir lebih cepat dan efisien. Tuliskan 2 manfaat dan 2 resiko penggunaan AI. Manfaatnya dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Tidak perlu berpikir secara keras. Risiko: membuat orang menjadi malas, membuat seseorang hilang pekerjaan. Bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab? Menggunakan kecerdasan AI untuk hal positif. Rancanglah ide sederhana penerapan AI yang bermanfaat bagi manusia. Tuliskan dan gambar idemu di bawah ini. Nama proyek: aplikasi teman belajar Ciko AI. Deskripsi singkat: robot Ciko AI dapat membantu pekerjaan rumah, belajar, dan lain-lain. Fungsi atau manfaat: robot Ciko dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan melalui percakapan teks. Tolong ditunjukkan gambarnya ke teman-teman. Robotnya ngapain tadi? Robotnya ngapain? Membantu belajar rumah dan belajar. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Kasih tepuk tangan dulu. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok Sahabat Hitam. Nama kelompok: 1. Rafka, 2. Farizat, 3. Firza, 4. Zaid, 5. Faris. Pengamatan: tulis 3 contoh AI yang kamu ketahui di sekitar kehidupan sehari-hari. A. Meta AI, B. Cici AI, C. Gemini AI. Menurutmu apa perbedaan antara manusia dan mesin dalam berpikir? AI harus mempelajari semua data sebelum berfungsi, sedangkan manusia harus belajar.
Analisis. 1. Tuliskan 2 manfaat dan 2 resiko penggunaan AI. Manfaat: mencari informasi menjadi mudah. 2. Mempermudah membuat tugas sekolah. Resiko: bisa digunakan untuk kejahatan. 2. Membuat kita jadi malas. Bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab? Menggunakan untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, dan tidak digunakan untuk kejahatan. Proyek mini. Rancanglah ide sederhana penerapan AI yang bermanfaat bagi manusia. Tuliskan dan gambar idemu di bawah ini. Nama proyek: robot pengingat waktu belajar. Deskripsi singkat: robot ini digunakan anak sekolah agar tidak lupa waktu belajar. Fungsi manfaat untuk mengingat waktu belajar. Tolong tunjukkan. Gambar apa itu, Mas? Gambar jam pengingat, Pak. Oh, contohnya. Ada pertanyaan. Terima kasih, kalian tepuk tangan. Yang terakhir, Nama kelompok: Fornel, Reza, Afik, Raden, Baim. Kelas 6C. Tanggal 24 Oktober 2025. Tuliskan 3 contoh AI yang kamu ketahui di sekitar kehidupan sehari-hari. perhatikan. Keamanan, CCTV, dan sidik jari. Kesatuan, seperti alat untuk mengukur suhu tubuh. Pengetahuan, mencari informasi secara efisien. Menurutmu apa perbedaan antara manusia dan mesin dalam berpikir? Manusia memiliki batas dalam berpikir, sedangkan robot bisa terus-menerus berpikir dan belajar. B. 1. Tuliskan 2 manfaat dan 2 resiko penggunaan AI. 1. Dapat informasi secara langsung. 2. Memudahkan untuk pembelajaran. Resiko: menjadi malas. 2. Bisa menimbulkan tindakan kriminal. 2. Bagaimana cara manusia menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab? Mencari informasi yang baik dan benar. C. Proyek mini kerja kelompok. Rancangkanlah ide sederhana penerapan AI yang bermanfaat bagi manusia. Tuliskan dan gambar idemu di bawah. Nama proyek: robot kebersihan. Deskripsi singkat: membantu membuang sampah di lingkungan sekolah. Fungsi manfaat: membantu membersihkan lingkungan dengan baik dan benar. Gambarannya berapa, Mas? Ini, Pak. Gambarnya. Nah, teman kalian ya, kelompok terakhir membuat robot untuk menjaga lingkungan sekolah. Cara kerjanya seperti apa tadi, Mas? Robotnya Mendeteksi sampah ya mengecek sampah di sekitar. Nanti ada apa? Ada Peringatan. peringatan. Ada pertanyaan? Oke, kalian tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Dari tugas yang kalian kerjakan ternyata kalian mampu mengenali ya, mampu membuat atau mendesain ide AI yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang pertama tadi ada robot untuk membantu dalam belajar ya. Yang kedua ada robot untuk mengingatkan waktu belajar. Terakhir adalah robot penjaga lingkungan yang mana didesain ketika ada orang ya yang membuang sampah nanti akan diberi peringatan. Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Tidak ada?
Sudah paham tentang AI? Yakin? Oke. Kalau sudah paham ya, terakhir biar Pak Doni tahu benar kalian udah paham. Di sini ada soal, silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan. Pak Doni kasih waktu 3 menit. Bagi yang sudah silahkan dikumpulkan. Nah ini, mana yang menunjukkan ekspresi kalian? Happy ya? Ada yang tidak happy? Tidak happy Pak, belum jajan. Ya, oke. Insya Allah semua happy. Kalian hari ini punya tambahan ilmu baru berkaitan dengan AI. Nanti bisa kalian pelajari lagi di rumah. Kalian buka HP atau buka laptop, buka komputer, cari itu apa AI ya, biar lebih jelas, lebih detail ya. Tugasnya nanti di rumah adalah masing-masing membuat satu ide secara pribadi berkaitan dengan AI. Tidak hanya di bidang pendidikan, boleh di bidang keamanan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Doni tutup? Tidak? Yakin? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Doni akhiri pembelajaran di pagi hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pak Doni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.